Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video analisis kelompok kami yang akan menjelaskan materi mengenai biaya operasional pabrik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Mia Cutin Situmorang dengan NIM 17066247172 bersama rekan-rekan saya. Saya Nabila Diputri dengan NIM 17066247167. Saya Zaskia Putri Nabila dengan NIM 17066241103. Saya Azra Salsabila dengan NIM 170452103. Kami akan membahas bagaimana biaya overhead pabrik berperan penting dalam perhitungan biaya produksi. Biaya overhead pabrik ini sangat krusial dalam menentukan total biaya produksi karena mempengaruhi biaya keseluruhan. Oke semuanya, biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya tentang biaya overhead pabrik. Yuk simak kelanjutannya. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian tentang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sendiri yaitu semua biaya produksi yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan satuan produk tertentu, namun dapat dibutuhkan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Biaya overhead pabrik dapat mencakup seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu namun dapat dibutuhkan dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik sendiri dapat mencakup elemen-elemen seperti bahan penolong, upah pekerja tidak langsung, biaya utilitas, penyusutan aset produksi, serta biaya pemeliharaan mesin dan fasilitas produksi. Selanjutnya yaitu materi penggolongan biaya overhead pabrik. Untuk memudahkan pengendalian dan perhitungan biaya produksi, biaya overhead pabrik digolongkan berdasarkan beberapa jenis aspek. Yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama biaya bahan penolong, yaitu biaya untuk bahan tambahan dalam produksi yang bukan bagian utama produk seperti kain lap dan untuk mesin. Biaya reparasi dan pemeliharaan, yaitu biaya pengeluaran untuk menjaga mesin dan peralatan agar berfungsi secara optimal, contohnya seperti pergantian suku cadang. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya untuk karyawan yang mendukung proses produksi namun tidak mengerjakan produk secara tidak langsung seperti upah mandor. Yang keempat itu biaya penyusutan aset tetap, yaitu alokasi biaya atas penurunan nilai aset tetap yang digunakan dalam produksi seperti mesin dan gedung pabrik. Yang kelima, yaitu biaya karena berjalannya waktu, yaitu biaya yang bersifat periodik dan tidak bergantung pada aktivitas produksi, termasuk biaya asuransi gedung pabrik yang dibayar secara tahunan. Yang kedua, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku terhadap volume produksi. Terdiri atas tiga jenis. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap atau fixed overhead, yang mana tidak berubah dengan volume produksi seperti biaya penyusutan gedung. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel atau variable overhead, yang mana berubah sebanding dengan volume produksi, contohnya seperti bahan penolong. Selanjutnya yaitu biaya overhead semi-variable atau semi-variable overhead, kombinasi antara biaya tetap dan variabel seperti tagihan listrik pabrik dan biaya telepon. Penggolongan ketiga yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Terbagi atas dua, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen, itu biaya yang digunakan oleh satu departemen dan dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tersebut. Contohnya gaji manor departemen produksi. Yang kedua, biaya overhead tidak langsung departemen, yang mana biaya ini dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen dan perlu dialokasikan secara adil, seperti biaya listrik untuk seluruh pabrik. Selanjutnya itu materi penentuan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik, yaitu tarif atau angka yang digunakan untuk membebankan biaya overhead ke produk berdasarkan dasar tertentu, seperti jam kerja atau unit produksi. Karena sifatnya tidak langsung, perusahaan harus menentukan tarif biaya overhead pabrik di awal periode, karena tidak bisa menghitung biaya overhead pabrik aktual langsung ke produk. Alasan penggunaan tarif biaya overhead pabrik yang ditemukan di muka.
Yang pertama yaitu pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya yang sesungguhnya dapat menyebabkan fluktuasi harga pokok persatuan produk dari bulan ke bulannya. Fluktuasi harga pokok ini biasanya disebabkan oleh biaya tidak normal atau penurunan produksi sementara. Jika biaya overhead pabrik dibebankan secara aktual, harga pokok produksi persatuan dapat berfluktuasi karena beberapa faktor. Yang pertama, perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulannya. Kedua, perubahan tingkat efisiensi produksi. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, yang menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Yang keempat, biaya overhead pabrik tertentu yang sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan segera setelah pesanan selesai. Namun, terdapat beberapa elemen biaya overhead pabrik seperti tagihan listrik yang dapat diketahui di akhir bulan atau akhir tahun sehingga menyulitkan perhitungan harga pokok secara tepat waktu. Oke, next itu ke langkah-langkah penentuan tarif biaya proyek pabrik. Ada yang pertama itu menyusun anggaran biaya proyek pabrik. Nah, dalam menyusunnya itu perlu diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan digunakan sebagai dasar penaksiran biaya overhead. Terdapat tiga jenis kapasitas. Yang pertama itu kapasitas teoritis atau theoretical capacity, yaitu kapasitas maksimum pabrik tanpa henti. Yang kedua itu kapasitas normal atau normal capacity, yang mana kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kecenderungan penjualan. Dan yang terakhir itu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected capacity, yaitu kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai dalam tahun mendatang yang dapat menyebabkan fluktuasi tarif dari tahun ke tahun. Kemudian, langkah-langkah yang kedua itu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Nah, ada beberapa dasar yang dapat digunakan yaitu yang pertama satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Ada juga nih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama jenis biaya overhead pabrik yang dominan dalam departemen produksi. Kemudian, sifat-sifat biaya overhead yang dominan dan hubungan eratnya dengan dasar pembebanan yang dipilih. Contohnya, di sini kita ada contoh, yaitu dalam departemen produksi terdapat 25 jenis elemen biaya overhead pabrik. Dari sekian banyak jenis tersebut, biaya asuransi bahan baku merupakan jumlah yang relatif besar, karena biaya asuransi bahan baku ini mempunyai sifat bervariasi jumlahnya dengan harga pokok bahan baku yang diasuransikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya overhead pabrik ini erat hubungannya dengan harga pokok bahan baku. Maka, masuk akal jika biaya overhead pabrik ini dibebankan kepada produk atas dasar biaya bahan baku yang dipakai masing-masing produk. Nah, selanjutnya ini akan diuraikan beberapa dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk beserta kebaikan dan kelemahannya masing-masing. Oke, yang pertama itu satuan produk. Metode ini tuh yang paling sederhana, yang mana itu langsung membebankan biaya overhead pabrik. Nah, ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi satu jenis produk. Misalnya itu, sekarang biaya overhead taksiran juga satuan produk berdasarkan. Contohnya, jika diketahui taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta rupiah, kemudian diketahui juga taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama tahun anggaran tersebut sebesar 4.000 unit. Kemudian, untuk menghitung tarif biaya overhead pabriknya itu 2 juta dibagi 4.000, yaitu menghasilkan 500 rupiah per unit produk. Jadi, kalau pesanannya itu sebanyak 200 unit, akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 100.000, yaitu hasil dari 500 rupiah dikali 200. Kemudian yang kedua, biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan itu bervariasi dengan nilai bahan baku, seperti biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang digunakan untuk membebankannya kepada produk itu adalah biaya bahan baku. Metode ini juga memiliki batasan, yang mana jika satu produk itu terbuat dari bahan baku yang mahal, dan produk lain ini memiliki bahan yang lebih murah,
tapi proses pengerjaannya ini sama. Nah, produk pertama itu akan menerima beban biaya overhead pabrik yang lebih tinggi, yang mana ini tuh dianggap tidak adil. Nah, jika biaya overhead pabrik bervariasi dengan jumlah bahan baku, seperti biaya penanganan persediaan, maka dasar pembebanan yang digunakan itu adalah kuantitas bahan baku yang dipakai. Rumusnya itu taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya bahan baku dikali 100%. Contohnya, jika diketahui taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta, kemudian taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran itu 4 juta. Untuk menghitung tarif biaya overhead pabriknya itu 2 juta dibagi 4 juta dikali 100% yaitu 4%. Jadi, jika suatu pesanan itu menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan ini akan dibebani BOP-nya itu sebesar 50% dikali 30.000, yaitu sebesar 15.000. Kemudian yang ketiga itu ada biaya tenaga kerja. Nah, sebagian besar elemen biaya pada pabrik itu berkaitan erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, seperti pajak penghasilan atas upah karyawan, maka dasar yang digunakan untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Tapi metode ini tuh juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik itu dianggap sebagai tambahan nilai produk, yang mana sering disebabkan oleh biaya depresiasi mesin dan peralatan dengan harga pokok tinggi, yang tidak berkaitan dengan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua itu, eh, jumlah biaya tenaga kerja langsung mencakup total upah dengan tarif tinggi dan rendah. Yang mana jika suatu pekerjaan ini ditangani oleh karyawan dengan tarif upah tinggi, beban biaya overhead pabrik ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dikerjakan oleh karyawan dengan tarif upah rendah. Oke, untuk rumusnya itu taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Contohnya, jika diketahui taksiran biaya overhead pabrik selama tahun anggaran itu sebesar 2 juta rupiah, dan untuk taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan tarif biaya overhead pabriknya itu, 2 juta dibagi 5 juta dikali 100%, yang mana hasilnya itu 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Jadi, jika suatu pesanan ini menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabriknya itu sebesar 40% dikali 20.000, yaitu 8.000. Oke, next ada jam tenaga kerja langsung. Karena ada hubungan erat antara jumlah upah dan jumlah jam kerja, biaya overhead pabrik ini dapat dibebankan berdasarkan upah tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Jika biaya overhead pabrik ini terkait dengan waktu pemutusan produk, maka dasar yang digunakan untuk membebankan itu adalah jam tenaga kerja langsung. Untuk rumus yaitu taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam tenaga kerja. Contohnya, jika diketahui taksiran biaya pabrik selama 1 tahun anggaran itu sebesar 2 juta rupiah, kemudian taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut sebesar 2.000 jam. Jadi untuk perhitungan tarif biaya pabriknya itu 2 juta dibagi 2.000, yaitu hasilnya 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jika satu pesanan ini menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 1.000 dikali 200, yaitu 200.000. Nah, ada juga jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya itu adalah jam mesin. Rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam kerja mesin. Contohnya, jika diketahui taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran itu sebesar 2 juta, kemudian untuk taksiran jam mesinnya selama tahun anggaran tersebut yaitu sebesar 10.000 jam mesin,
Untuk perhitungan tarif biaya overhead pabriknya itu tinggal 2 juta dibagi 10.000, yaitu menghasilkan 200 per jam mesin. Jika satu pesanan itu menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin, maka akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 300 kali 200. Eh, Jadinya hasilnya 60.000. Nah, langkah yang terakhir itu menghitung tarif biaya freight pabrik menggunakan rumus biaya freight pabrik yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Contohnya, PT Elionasari itu memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya freight pabrik, telah disusun anggaran biaya freight pabrik seperti yang dicantumkan dalam gambar berikut yang mana nantinya di next slide. Nah, biaya freight pabrik ini dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik akan disajikan di gambar setelah slide ini. Nah, di sini sudah ada anggaran biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas normalnya itu 80.000 jam mesin. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah diketahui jumlahnya dari semua jenis biaya dan juga sudah digolongkan eh, jenis biayanya seperti biaya tetap atau biaya variabel. Kemudian nantinya di akhir itu bisa dijumlahkan dengan membedakan biaya variabel dan biaya tetap. Di sini jumlah biaya variabelnya itu sebesar 5.800.000 dan jumlah biaya tetapnya itu 5.400.000. Yang mana jika ditotalkan jumlah biayanya itu sebesar 11.200.000. Untuk perhitungan tarif biaya freight pabriknya itu, kita bisa menghitung satu-satu juga. Yang pertama itu tarif biaya freight pabrik variabel, yang mana dari jumlah anggarannya itu sebesar 5.800.000 per 80.000 jam mesin. 80.000 ini tadi sudah dijelaskan di eh, soal, yang mana hasilnya itu 72,50 rupiah per jam mesin. Kemudian, eh, kedua itu tarif biaya freight pabrik tetap, yang mana jumlahnya itu 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin, yang mana hasilnya 67,50 per jam mesin. Nah, ini tinggal dijumlah untuk mendapatkan tarif biaya freight pabrik totalnya itu sebesar Rp140 per jam mesin. Oke, selanjutnya itu materi tentang pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka dapat digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk. Dalam metode full costing, produk akan dibebani menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan dalam metode variable costing, produk hanya akan dibebani biaya overhead pabrik menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 140.000 per jamnya dalam materi pembebanan biaya overhead pabrik full costing, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Contohnya yaitu PT Elionasari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun tertentu. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000 yang berasal dari 140.000 rupiah, 140 rupiah dikali 75.000 jam mesin. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai 10.000, sorry, perkat aja ya Kak.
Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar Rp140 per jam mesinnya, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebankan dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Contohnya seperti PT Elia Lasari yang menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun tertentu. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000 yang berasal dari Rp140 dikali 75.000 jam mesin. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai 10.500.000 di debit dan di kreditnya itu biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai 10.500.000. Sedangkan yang kedua itu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Contohnya PT Eli Nasari menggunakan metode variable costing yang mana maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 5.437.500. Terdapat dari Rp72,50 dikali 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal seperti ini itu barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai 5.437.500 di debit dan di kreditnya biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan senilai 5.437.500. Biaya overhead pabrik tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead produksi, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk, maka persediaan produk dalam proses. Seperti itu juga. Selanjutnya, yaitu materi pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, selanjutnya materi mengenai pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya, yang di mana biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Nah, itu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya, sisi yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, itu tuh merupakan overhead pabrik yang lebih atau dikurangkan dibebankan. Nah, dalam tahun berjalan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu bisa menggunakan metode full costing. Metode full costing ini merupakan proses pencatatan atau pengumpulan seluruh biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi. Nah, dalam metode ini, semua jenis biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produk. Biaya overhead pabrik meliputi biaya seperti listrik pabrik, gaji mandor, pemeliharaan mesin, bahan penolong, serta depresiasi peralatan produksi. Nah, pada tahun akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk, yang mana bisa menggunakan metode di bawah ini. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk yaitu 75.000 jam mesin dikali Rp140, sehingga dapat hasilnya 10.500.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya 10.700.000, sehingga mendapatkan selisih overhead pabriknya tuh 200.000. Nah, untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik tersebut perlu dibuat dua jurnal. Di mana jurnal yang pertama untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dari contoh yang tadi, jurnalnya itu sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit seharga 10.500.000 dan di kredit biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.500.000. Nah, yang kedua, jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik, contohnya itu bisa dibuatkan dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, di debit selisih biaya overhead pabrik 200.000 dan di kredit biaya overhead pabrik sesungguhnya 200.000. Nah, perhitungan dan analisis biaya overhead pabrik dengan metode full costing terdapat dua macam selisih. Yang pertama dengan selisih anggaran. Selisih anggaran itu bisa juga disebut dengan budget variance.
yaitu selisih yang menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Nah, selisih anggaran pada dasarnya berhubungan dengan biaya over pabrik variabel. Tetapi jika biaya overhead pabrik tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, misalnya kenaikan pajak, tarif premi, asuransi, atau kenaikan biaya depresiasi karena tambahan fasilitas pabrik. Nah, hal ini juga menimbulkan selisih anggaran. Yang kedua ada selisih kapasitas atau yang biasa disebut dengan idle capacity variance. Nah, itu tuh merupakan selisih yang disebabkan karena tidak dipakainya atau dilampauinya kapasitas yang dianggarkan. Nah, jumlah kapasitas merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Nah, selisih kapasitasnya bisa dihitung dengan cara berikut ini, yaitu biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan 5.400.000, biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk 5.062.500. Maka selisih kapasitasnya yaitu 337.500. Nah, selisih anggaran itu masih menggunakan metode full costing. Caranya bisa dengan metode 1, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.700.000, biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai, biaya overhead pabrik tetap 5.400.000, biaya overhead pabrik variabel 5.437.500. Nah, jadi selisih anggarannya bisa menjadi 137.500. Nah, terjadinya selisih tersebut disebabkan karena satu atau beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurang tepatnya taksiran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung tarif. Faktor lainnya juga karena biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Selain itu juga kegiatan produksi lebih besar atau kurang untuk menyerap bagian biaya overhead pabrik tetap untuk bulan tertentu. Selanjutnya bisa juga selisih biaya overhead pabrik mungkin terjadi karena faktor musiman seperti perbedaan jumlah hari dalam bulan dan sifat musiman elemen biaya overhead pabrik tertentu. Oh, gue kayaknya azan deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengumpulan biaya over pabrik dengan metode variable costing. Nah, seperti halnya dalam metode full costing, biaya over pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya over pabrik sesungguhnya. Nah, rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya over pabrik yang sesungguhnya terjadi. Karena dalam metode variable costing, biaya over pabrik tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Maka biaya over pabrik yang sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya over pabrik sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok, yaitu biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Nah, jika perusahaan menggunakan metode variable costing, penentuan harga pokok produksinya pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk. Yang dimana contohnya biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin dikali 7,250 sehingga dapat hasilnya 5.437.500. Nah, biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya 5.300.000 sehingga itu tuh dikurangin jadi 137.500 selisih biaya overhead pabrik variabel. Oke, untuk perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik sesungguhnya
dengan menggunakan metode variable costing. Untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik tersebut perlu dicatat dengan dua jurnal. Yang pertama, jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Berdasarkan contoh tadi, jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan di debit sebesar 5.437.500 dan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya di kredit 5.437.500. Yang kedua, jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik variabel. Nah, berdasarkan contoh tadi, jurnalnya itu biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 137.500 di debit, selisih biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit 137.500. Nah, untuk selanjutnya materi perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Oke, baik. Selanjutnya itu ada perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Oke, jadi setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih itu dibebankan atau dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Nah, rekening selisih biaya overhead pabrik itu dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan atau deferred charge. Nah, hal ini dilakukan biasanya dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Oke, selanjutnya ini bisa dilihat, gambar berikut ini dia memperlihatkan pemindahan selisih biaya overhead pabrik dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening biaya selisih biaya overhead pabrik. Nah, pada prosesnya ini, biaya overhead yang aktual atau yang benar-benar dikeluarkan perusahaan itu dicatat ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, akun ini itu biasanya didebit berdasarkan dokumen sumber seperti faktur listrik, gaji bagian pemeliharaan, depresiasi mesin, dan lain-lain. Di sini biasanya pada ilustrasi gambar ini, di sini terdapat pada bagian kiri atau berbagai rekening yang didebit. Nah, selanjutnya itu ada proses pembayaran biaya overhead berdasarkan tarif yang sebelumnya itu udah dijelasin. Nah, saat produksi ini berlangsung, perusahaan itu membebankan biaya overhead ke barang dalam proses. Nah, berdasarkan tarif yang ditentukan sebelumnya. Nah, tarif yang sudah ditentukan sebelumnya ini biasanya masuk either ke jam kerja langsung atau jam mesin. Nah, beban ini dia masuk ke akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan itu akan didebitkan ke akun barang dalam proses. Nah, selanjutnya, ketika ada selisih karena ada perbedaan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke proses produksi, maka muncul selisih biaya overhead pabrik. Nah, selisihnya ini dia biasanya berupa over applied atau kelebihan beban. Nah, jika hal ini itu terjadi jika biaya dibebankan lebih besar dari aktualnya, atau under applied atau kekurangan beban jika biaya dibebankan lebih kecil dari aktual yang sudah dianggarkan. Nah, selisih ini kemudian dipindahkan ke rekening selisih biaya overhead pabrik untuk dianalisis atau disesuaikan nantinya. Oke, metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 alasan. Yang pertama itu manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua itu dia jumlah selisih tersebut relatif kecil. Jadi bila dibandingkan dengan saldo-saldo rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Oke, selanjutnya itu saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya itu relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya ini tersaji gambar selisih biaya overhead dalam laporan laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada metode satu, yaitu untuk metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Nah, pada metode satu ini, dia selisih biaya overhead pabrik itu dibagikan kepada rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, di sini dicantumkan dalam contoh 8 tersebut. Jadi ada saldo-saldo rekening persediaan dan harga pokok penjualan pada akhir tahun. Nah, ini sebagai berikut. Nah, di sini tercantum persediaan produk dalam proses itu senilai Rp400.000, persediaan produk jadi itu senilai Rp600.000, dan harga pokok penjualnya itu
rupiah. Nah, jadi kalau dijumlahin itu dia ada 8 juta rupiah. Nah, di sini biasanya metode ini dia itu biasanya dibagi-bagi dalam setiap akunnya berdasarkan porsinya masing-masing yang akan ada di next slide. Oke, boleh next. Nah, di sini ada pembagian selisih biaya overhead pabrik kepada rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, tercantum dalam gambar berikut nih. Jadi di sini persediaan produk dalam proses ini karena dia 400.000 rupiah, jadi dia itu dibagi karena tadi jumlahnya itu ada 8 juta, jadi dibagi berdasarkan porsi masing-masing, yaitu di sini harusnya 400.000 dibagi 8 juta, tapi ini disederhanakan jadi 4 per 80 dikali selisihnya itu 200.000. Nah, di sini jadi ada 10.000, jadi total persediaan produk dalam proses ini ditambahkan senilai dengan proporsi yang sudah diakumulasi ditambah 10.410. Selanjutnya persediaan produk jadi itu ada 600.000, diakumulasikan lagi seperti yang tadi ada jumlahnya 15.000, ditambah totalnya itu ada 615.000 dan HPP dilakukan dengan prosedur yang sama. Jadi totalnya di sini dia ada 8.200.000. Nah, di sini kemudian dilakukan penjurnalan untuk membagikan selisih biaya overhead pabrik atau dasar data tersebut nih. Jadi jurnalnya ini sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses itu didebit senilai 10.000, persediaan produk jadi didebit senilai 15.000, dan harga pokok penjualan didebit senilai 175.000. Sedangkan di sisi kreditnya itu ada selisih biaya overhead pabrik senilai 200.000. Selanjutnya itu ada metode 2 untuk menghitung selisih biaya overhead pabrik, yang kalau di sini dia diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Nah, jadi perhitungannya ini dia lebih simpel. Jadi tinggal dilakukan pengurangan dari jumlahnya tadi. Nah, lalu dibuat penjurnalan seperti berikut, yaitu harga pokok penjualannya itu 200.000 dan selisih biaya overhead pabrik yang sudah dikurangkan tadi senilai 200.000 juga. Oke, selanjutnya itu ada bagian contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, jadi di sini ada contoh soalnya. PT Maju Jaya itu menganggarkan total biaya overhead pabrik sebesar 600 juta. Untuk kapasitas produksi normalnya itu 50.000 jam mesin per tahun. Nah, pada bulan Maret, perusahaan itu merealisasikan 4.500 jam mesin dengan total biaya overhead pabrik yang terjadi sebenarnya itu ada 55 juta rupiah. Nah, di sini diminta untuk yang pertama itu menghitung tarif biaya overhead pabrik per jam mesin yang udah ditetapkan di muka, dan selanjutnya itu tentukan jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk pada bulan Maret. Oke, di sini kita mencari dulu tarif biaya overhead pabriknya per jam mesin, karena tadi jumlah atau tarifnya itu yang dipakai itu jam mesin, maka perhitungannya itu dilakukan dengan tarif BOP yang dianggarkan dibagi oleh total jam mesin pada kapasitas normal. Jadi perhitungannya itu total BOP yang dianggarkan tadi senilai 600 juta rupiah yang dianggarkan pada awal tahun, dan jam mesin yang dipakai itu adalah 50.000 jam yang sudah direalisasikan. Nah, didapatkan pada di sini tarif biaya overhead pabrik per jam mesinnya itu adalah 12.000 rupiah per jam mesin. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk pada bulan Maret, yaitu perhitungannya sebagai berikut, yaitu tarif BOP per jam mesin dikali jumlah jam mesin aktual, karena tarif biaya overhead pabrik per jam mesinnya udah didapatkan di soal nomor 1, yaitu senilai 12.000 rupiah, maka kita tinggal mengkalikan aja dengan jumlah jam mesin aktual senilai 4.500 jam. Jadi didapatkan di sini jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk pada bulan Maret itu adalah senilai 54 juta rupiah. Oke, Suaranya selanjutnya kemuk, itu Kak. ya, sorry. Tadi suaranya kemut. Oh ya, udah. Sekarang udah oke ya, udah kedengeran. Oke, oke.
Oke, selanjutnya itu ada PT Sinar Abadi. Oke, PT Sinar Abadi ini dia memproduksi satu jenis produk. Nah, data-data yang didapat nih untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk bulan Maret itu sebagai berikut. Di sini ada beberapa variabel yaitu BOP tetap senilai 90 juta rupiah, BOP variabel senilai 60 juta rupiah, unit yang diproduksi ada 10.000 unit, unit yang terjual itu ada 8.000 unit. Harga jual per unit itu ada Rp50.000, biaya bahan baku langsung per unit itu ada Rp12.000, dan biaya tenaga kerja langsung itu per unit ada Rp10.000. Jadi di sini dia diminta yang pertama itu untuk hitung total biaya produksi per unit dengan metode full costing. Nah, yang kedua itu hitung total biaya produksi per unit dengan metode variable costing. Oke, selanjutnya itu boleh di next untuk penyelesaiannya. Oke, yang pertama itu kita akan menghitung total biaya produksi per unit dengan metode full costing. Nah, full costing itu dia menghitung semua biaya yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada bahan baku langsung, ada bahan bahan apa biaya tenaga kerja langsung, sorry. Yang ketiga itu ada BOP variabel sama BOP tetap. Tapi BOP tetap ini dibagi per unit produksi. Nah, selanjutnya itu kalau penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu, kita itu mencari BOP tetap per unit. Nah, BOP tetap per unit itu didapatkan oleh dari perhitungan 90 juta ribu rupiah ini dibagi oleh 10.000, ya dibagi oleh 10.000 dan didapatkan senilai BOP tetap per unitnya Rp9.000. Nah, selanjutnya BOP variabel per unitnya itu didapatkan perhitungan sebagai berikut, yaitu 60 juta rupiah dibagi 10.000, ya didapatkan Rp6.000 untuk BOP variabel per unitnya. Jadi kalau di akumulasiin untuk total biaya produksi per unitnya, level costing metodenya, yaitu ada Rp12.000. Ini didapatkan tadi dari biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung itu Rp10.000 dan ditambah lagi oleh BOP variabel itu senilai Rp6.000 dan BOP tetap per unitnya itu tadi ada Rp9.000. Nah, maka totalnya dari biaya produksi per unitnya itu dengan metode full costing itu ada Rp37.000. Oke, selanjutnya itu untuk penyelesaian total biaya produksi per unit dengan metode variable costing itu diakumulasikan sebagai berikut. Jadi variable costing itu dia hanya menghitung biaya variabel produksi, yaitu mencakup sebagai berikut: bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel. Jadi BOP tetap ini tidak dimasukkan ke unit, tapi dibebankan langsung ke periodenya. Jadi karena sebelumnya udah dilakukan perhitungan terhadap bahan baku langsung, tenaga kerja, dan BOP variabelnya, jadi total biaya produksi per unitnya menggunakan variable costing yaitu didapatkan oleh biaya bahan baku langsung senilai Rp12.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung senilai Rp10.000, lalu ditambah lagi oleh BOP variabelnya, yaitu total dari keseluruhannya itu adalah Rp28.000. Baik, sekian presentasi kami mengenai biaya overhead pabrik. Kami harap pemaparan materi tadi dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai biaya overhead pabrik. Kami juga sangat terbuka kalau ada tambahan atau masukan dari teman-teman maupun ibu dosen. Oke teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan thank you